Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, dimanapun, kapanpun, dan dengan siapapun kalian nonton video ini. Selamat datang di channel Aimpas. Oke, apa kabar nih sebelumnya Om Tante, Mas Bray, Mbak Bray? Semoga kalian selalu sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Oke, kali ini gue mau berbagi informasi dan keseruan kembali ke kalian. Kali ini gue mau ngajak kalian untuk jalan-jalan secara virtual. Untuk tujuannya sendiri gue mau camping lagi nih Mas Bray. Cuma perbedaannya kali ini gue camping sendiri atau camping solo nih Mas Bray. Karena kebetulan istri gue lagi ada keperluan di luar kota dan gue nggak ngajak keluarga gue nih untuk camping bareng untuk hari ini kayak gitu Mas Bray. Nah, untuk tujuan kami camping kali ini sendiri juga gua mau ke daerah-daerah sekitaran Puncak Bogor, tepatnya di daerah Ciloto, Puncak Bogor, Mas Bray. Nama tempat campingnya itu di Lembah Pasir Sumbul, pintu 4, Mas Bray. Kayak gitu. Untuk Lembah Pasir Sumbul sendiri itu ada dua tempat, Mas Bray ya. Ada yang pintu 2. Nah, untuk pintu 2 ini sendiri juga kalian bisa masuk ke sana dengan menggunakan kendaraan mobil, Mas Bray, kayak gitu. Kalau pintu 4 yang kali ini gua kunjungin, ini cuma bisa dilalui dengan trekking atau berjalan kaki sekitar 10-15 menit Mas Bray, kayak gitu. Nah, kali ini sendiri juga gua mau berbagi informasi kali ya, informasi perlengkapan apa aja sih yang bisa kalian bawa kalau kalian camping solo, atau mungkin cukup 1 atau 2 orang aja Mas Bray. Nah, ini untuk barang-barangnya gua bakal spill nih ke kalian nih. Nah, ini barang-barangnya Mas Bray. Jadi yang pertama kalian butuh tas besar atau carrier ya, buat ngakomodir semua barang-barang ini yang bakal kalian bawa. Yang pertama kalian butuh carrier, lalu ini yang jelas tenda Mas Bray ya. Tenda ukuran 2 atau 1 orang atau 2 orang. Nah, kebetulan gua cuma punya yang ukuran 3 atau 4 orang. Untuk tendanya sendiri gua bawa yang Borneo, Tendaki Borneo 4 Mas Bray, kayak gitu. Lalu di sebelahnya juga ada matras, sleeping pad. Nah, ini topi. Kalau ini tripod Mas Bray. Ini buat perlengkapan konten kita nih. Hahaha. Lalu gua bawa hemok, siapa tahu nanti di sana bisa hemokan karena di Lembah Pasir Sumbul sendiri itu banyak banget pohon pinusnya Mas Bray. Jadi gua bawa hemok nih, siapa tahu nanti kita bisa hemokan Mas Bray. Nah, ini juga yang penting yaitu P3K Mas Bray ya. Jadi kemanapun kalau andai kalian berkegiatan outdoor, usahakan selalu bawa P3K Mas Bray, kayak gitu. Selanjutnya ini footprint Mas Bray ya. Footprint untuk tenda gua yang ini ukurannya sendiri 2x3 footprint ini. Nah, terus ini flysheetnya sendiri dari merek Avaro, warna merah, size nya 3x3, 300x300. Lalu ini ada folding stool, ini buat kita jadiin meja nanti, dari mereknya Alltrack Mas Bray. Nah, ini juga sleeping bag, siapa tahu di sana dingin dan gue perlu banget masuk ke dalam selimut, jadi gue bawa sleeping bag aja yang praktis Mas Bray. Itu untuk sleeping bagnya dari merek Outframe Mas Bray ya. Tuh, bisa kalian lihat sendiri. Nah, lanjut, ini ada power bank, penting banget buat kegiatan kita di luar ruangan, karena nanti kita bakal konten, jadi kita butuh power station, atau sementara kita cuma punyanya power bank Mas Bray, kayak gitu. Nih, untuk power banknya sendiri dari merek Robot Mas Bray ya. Ini nggak di endorse sebenarnya, tapi gue sebutin aja lah, siapa tahu kalian butuh atau kalian pingin tahu informasi barang-barang apa aja nih yang gue bawa. Kalau yang ini nesting dan segala macem, ada sendok juga di dalamnya. Ini gue bawa kompor yang kecil, kompor kembang. Lalu ini ada lampu. Untuk lampunya sendiri dari Alltrack juga, mereknya Ecto. Ini fungsi banget, ini keren banget, lampunya terang banget dan kepake banget kalau andanya kita lagi di tenda nih Mas Bray. Nah, ini untuk cadangannya gue bawa lampu yang charging juga Mas Bray ya, dari TAF, kayak gitu. Nah, ini gas. Lalu ini ada tiang flysheet dan kursi Mas Bray. Kayak gitu. Nah, ini untuk perlengkapan yang perlu kalian bawa. Mungkin kalau anda ya kalian
camping 1 atau 2 orang kayak gitu. Ini versi gue Mas Bray ya, mungkin kalian juga ada informasi atau kebiasaan lainnya yang ngebawa barang bawaan untuk berkegiatan outdoor atau khususnya camping, ya mungkin bisa di share di kolom komentar di bawah Mas Bray. Kita sharing-sharing aja kayak gitu. Nah selanjutnya juga ini ada cemilan-cemilan makanan. Nanti kebetulan sebelum berangkat rencananya gue mau bungkus makanan dulu lah buat nanti makan di sana. Lalu ini ada amenities, ada sampo, ada sabun, sikat gigi, pembersih muka dan lain-lain lah kayak gitu. Nah ini baju atau nanti untuk ganti pakaian Mas Bray kayak gitu. Nah satu lagi yang perlu juga gua rasa ini Mas Bray nih, jaket. Perlu banget nih jaket nih buat berkegiatan outdoor khususnya di luar ruangan ya. Kalau andai kalian mau camping, mau naik gunung, waduh ini jaket kepake banget nih. Dan ini jaket gua punya udah sekitar 5 atau 6 tahunan Mas Bray. Pertama kali gue beli jaket ini itu gua mau ke Gunung Semeru kalau gua nggak salah. Dan ini hangat banget ini, serius mantap. Mereknya dari Jack Wolfskin ya Mas Bray kayak gitu. Sekarang kita mau siap-siap dulu, mau beres-beresin barangnya, masukin ke dalam carrier, lalu kita berangkat Mas Bray. Jangan kemana-mana, videonya masih panjang, masih bakalan seru juga. Jangan kemana-mana Mas Bray, stay tune, let's go! Oke, kita udah selesai packingnya, semuanya udah masuk ke dalam carrier. Ukuran carriernya ini sendiri ukurannya 60 liter Mas Bray ya. Jadi cukuplah kalau andai kalian bawa carrier dengan ukuran 60 liter untuk solo camping, atau kalian bisa camping berdua lah mungkin kayak gitu Mas Bray. Untuk 60 liter ini sendiri juga masih mengakomodir banget nih Mas Bray ini. Untuk carrier gua kali ini gue pakai yang dari merek Kilimanjaro dengan tipe Braga 60 kayak gitu Mas Bray. Oke, kita mau siap-siapin barang-barang lainnya khususnya kendaraan. Setelah itu kita langsung berangkat Mas Bray, let's go. Oke Mas Bray, jadi gue udah sampai di Cisarua dan ini gue lagi mau mesen makanan dulu Mas Bray ya. Kita mau isi perut dulu nih sebelum sampai ke tempat camping groundnya. Oke, kita pesan makanannya dulu Mas Bray, let's go. Kita lagi di daerah Pasar Cisarua, belum makan dulu lah. Ini nasi padang dulu Bray, lanjut.
Nah, di mana parkirnya? Di atas ini ya? Oh, saya parkir dulu boleh nggak? Nanti bayar. Boleh ya? Bentar ya. Ya, siap. Jadi buat Lembah Pasir Sumbul sebenarnya itu di atas jalan Ray. Itu kalau anda kalian lihat itu jalan utama Puncak Cianjur ya. Nah, untuk registrasi kalian bisa lakuin di sini. Untuk pintu masuknya di sebelah sini Bray. Ada tulisannya tuh. Pintu masuk. Oke, let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Belum udah dikasih nanjak nih Bray ini. Garbu luar biasa. Kita trekking tipis-tipis Bray. Lumayan udah lama juga nih. Beberapa bulan terakhir kita nggak naik ya. Terakhir itu naik ke Gunung Cermi. Setelah itu belum ada lagi Bray. Di aklimatisasi dulu nih. Meskipun sedikit juga lumayan. Hai. Oke, kita jalan dulu, lanjut. Sampai juga di pintu registrasinya Bray. Astagfirullah. Kurang mau kita beri ngomong. Mang camping. Oke, ini udah DP sebenarnya. Belum? Iya, data dulu ya. Boleh. Perwakilannya atas nama siapa? Yusuf. 20 aja. Boleh minta nomor teleponnya? 0812 Untuk tiket masuknya 35 satu orang. Tet. Boleh lihat Mang ya? Boleh. Untuk peraturannya di dalam nggak boleh ada api unggunnya. Oke, siap. Areanya bebas. Ya, terima kasih. Iya, sama-sama. Oke Bray, kita udah sampai di camping ground Lembah Pasir Sumbul pintu 4 nih. Wah, luar biasa. Oh, ini toiletnya ke sana Bray. Itu buat toiletnya. Camping groundnya di sini. Oh, ada jembatan estetiknya juga nih, asik. Hihihi. Keren Bray. Kita bikin video dulu kali ya di sini. Ini suasananya nih Bray. Wah, luar biasa. Subhanallah, subhanallah, subhanallah.
Ini settingan tenda kita hari ini, Bray. Camping di Lembah Pasir Sembul pintu 4. Kebetulan hari ini gue pakai playset karena cuacanya sendiri juga agak mendung, Bray ya. Jadi takutnya nanti malam hujan, daripada kehujanan mendingan sedia payung, Bray. Sedia flysheet sebelum hujan. Hai. Ini flysheetnya gue paksa. Emang warnanya nggak terlalu kontras banget lah ya, merah ke orange. Ini tendanya gue bawa yang tenda ki tipe Borneo 4. Gue juga pasang hemok biar apa ya, bosen duduk di kursi, jadi gue hemokan aja, Bray, kayak gitu. Posisinya tuh ada di deket jembatan kedua ya. Nah, itu jembatannya, Bray. Jadi kenapa gue pilih di sini? Karena menurut gue di depan ini, di bawah sini juga kan nggak bakal ada yang camping, karena ini tuh tanahnya tanah lumpur gitu, Bray. Jadi kayaknya nggak bakal ada yang di sini, di bawah sini. Jadi ada pemandangan lepas lah, lumayan. Nah, di depannya juga ada kebun-kebun, Bray. Jadi kita bisa stay atau santai juga di sini nih. Ya, yang gue lakuin sekarang nih. Jadi gue santai di sini, ngopi, mungkin besok pagi sarapan segala macam. Jadi bisa di depan tendanya langsung, Bray, kayak gitu. Nah, atau mungkin juga di sini ya. Nanti malam mungkin gue masak di sini. Ini topi gue gantungin nanti buat tempat lampu niatnya. Itu kompor gue segala macam. Nah, di dalam kebetulan belum diberesin, Bray. Masih pabalatak. Oke, kita mau nikmatin senja dulu, sore dulu nih, Bray. Asik, lanjut. Sekarang udah jam setengah tujuh malam. Nah, rencananya gue mau buang air kecil dulu, Bray, ke WC-nya. Sekalian mau ngeliatin ke kalian gimana kondisi WC di Lembah Pasir Sembul pintu 4 ini, Bray. Karena tadi kita belum sempet ke WC-nya, Bray ya. Untuk perjalanan ke WC-nya di depan, di pintu masuk dari Lembah Pasir Sembulnya. Sebenarnya di atas juga ada, tapi kalau ke atas kan nanjak, Bray, jadi agak males gitu lah. Kita ke bawah aja lah, ke pintu masuknya, Bray ya.
Oke, kita ke WC dulu, update nanti kalau di WC-nya kayak gimana, Bray. Lanjut. Ini situasi malam, Bray, di Lembah Pasir Sumbul. Ternyata lumayan ramai juga, Bray. Di atas, di bawah juga udah lumayan keisi nih, full. Bukan nggak full juga sih sebenarnya, cuman udah lumayan padat lah. Nah, tuh WC-nya tuh, Bray, itu lampu kuning itu WC-nya, Bray. Jadi kita udah jalan dulu ke sana. Nanti kita ngelewatin jembatan kecil juga nih. Oke, kita jalan dulu, Bray. Agak gelap nih, jadi nggak maksimal juga. Jadi kalau anda udah di sana baru kita update lagi. Let's go. Oke, Bray, ini WC-nya ya. Ini 2. Yang ini ada 3, jadi totalnya ada 5, Bray. Kita lihat, Bray. WC-nya kayak gitu, Bray. Yang di sebelah sini juga sama ya, cuma ini satu nggak ada lampunya, jadi untung kita pakai headlight nih. Sini ada 2, ini sini 2, sini ada 1, 2, 3, 4 yang Bray. Biasanya ada 4 yang sebelah sini. Kebetulan lagi ada orang, jadi nggak bisa ngeliatin, Bray, di dalamnya kayak gimana. Ya, itu udah selesai dari kamar mandinya. Kita mau balik lagi ke tenda, Bray. Let's go. Oke, Bray, kita udah balik lagi ke tenda. Dan sekarang tuh dingin banget, Bray, serius. Cuacanya tuh berapa nih ya, jadi nggak tahu, perasaan jadi dingin banget gitu, Bray. Gue udah pakai jaket juga, pakai jaket ini gua karena nggak tahan, ternyata luar biasa dinginnya, Bray. Kita cek dulu nih berapa derajat sekarang nih. Lumayan, Bray, sekarang 18 derajat Celcius ya di Lembah Pasir Sumbul Pitu 4. Ini puncaknya, kita lihat dulu, Bray. Prediksinya itu cuaca suhunya di 18 sih, Bray. Sampai jam 12 malam nanti perkiraan cuaca itu 18 derajat Celcius. Waduh, pantesan dingin banget. Pakai AC di rumah aja paling kuat 24, 26, Bray. Ini 18 derajat Celcius. Waduh. Jadi buat kalian yang doyan banget dingin, cocok banget nih Lembah Pasir Sumbul buat kalian kunjungin, camping di tempat yang syahdu, dingin juga menurut gua. Dan besok kita eksplor sih, ada apa aja sih di Lembah Pasir Sumbul sini, Bay, kayak gitu. Nah, ini rencananya sekarang gua mau masak dulu, mau makan, simpel-simpel aja, paling mie instan segala macam, sama ya ada tahu isi, nanti kita bikin tahu isi juga, terus nanti kita bikin kopi lagi, Bray, kayak gitu. Oke, sekarang gua mau santai dulu sebentar, baru kita lanjut lagi. Let's go.
Alhamdulillah Bray, udah selesai makan malamnya. Pakai mie instan, pakai tahu isi. Alhamdulillah udah kenyang. Sekarang itu jam sampai goyang-goyang. Jam 8 Bray. Udah jam 8 malam. Dan cuaca sendiri sekarang itu di 18 derajat Bray ya. Masih 18 derajat. Karena memang nanti sampai jam 12 malam menurut perkiraan cuacanya nggak berubah nih di 18 derajat. Mudah-mudahan nggak turun lagi Bray ya, karena kalau sampai turun lagi waduh, ini pasti bakal dingin banget nih nanti malam kalau tidur ini. Oke, sekarang kita mau santai dulu, mau ngopi dulu, bikin kopi lagi. Setelah itu nanti baru kita mungkin sedikit chit-chat dulu kali Bray ya. Atau gua mau coba ngasih review gua dari pertama datang tadi sampai sekarang di Lembah Pasir Sunggul pintu 4 ini Bray. Gitu Bray. Oke, jangan kemana-mana, videonya masih lanjut lagi, masih bakal seru juga. Stay tune Bray, let's go. Oke Bray, sekarang udah jam 9:15, udah hampir setengah 10. Ini gua mau ke kamar mandi dulu. Habis itu mungkin sedikit ngobrol sama kalian tentang review di Lembah Pasir Sunggul pintu 4 ini. Habis itu mungkin baru tidur Bray. Oke, kita mau ke kamar mandi dulu. Stay tune Bray, let's go. Oke Bray, sekarang udah jam 10 malam Bray. Dan untuk udara saat ini itu ada di 18 derajat seperti tadi jam 7, masih belum berubah. Untuk sekarang gue mau merekomendasiin salah satu lampu yang gue pakai setiap camping nih Bray nih. Ini untuk lampunya sendiri namanya Alltrack Ecto Bray. Ini Alltrack Ecto namanya. Nah, untuk lampu ini sendiri punya keunggulan dia bisa diatur untuk kecerahannya Bray. Jadi ini gue pasang lagi nggak terlalu terang, dari mode paling redup, nah bisa ke mode paling terang Bray. Terang banget ini serius. Dan untuk warnanya sendiri juga ada 3 warna Bray ya. Yang pertama ini ada warna kuning, yang kedua warna putih, yang ketiga itu warm white Bray. Ini warm white nya. Dan yang keempat tuh lampu merah kedap-kedip kayak gini Bray ya. Selain itu dia juga ada senternya tuh Bray, itu di bawah tuh, dia juga bisa jadi senter ini kayak gitu. Nah, untuk lampu Ecto ini sendiri ini punya 3 bukaan Bray, dan ini bisa dibuka ini ketiganya seperti itu. Jadi kalau anda kalian mau dia madep cahayanya ke bawah, kalian bisa buka aja, kemudian dia langsung kebuka kayak gini. Atau apabila kalian ingin dia cahayanya ke samping, ini bisa ditutup Bray. Tuh, bisa ditutup kayak gini. Tuh, jadi cahayanya nyebarnya ke samping kayak gitu.
Kalau anda cahayanya pingin difokusin ke bawah, kalian bisa buka aja langsung tuh. Bukaannya tiga-tiganya bisa dibuka bray, tiga-tiganya bisa dibuka. Dan ini itu casan bray ya, charging ya, di charging. Ini gue liatin chargingnya. Ini casannya tuh di samping sini bray, adanya tuh di samping sini nih. Ntar bray, nah adanya tuh di samping sini bray. Kalau kalian bisa lihat, ini inputnya USB Type C bray ya, USB Type C. Ini bisa kalian cas di sini. Dan untuk kekuatan lampunya, biasanya gue pakai lampu ini tuh dari mulai mau gelap sampai besok pagi tuh ini masih nyala. Kalau anda dia terpasang atau baterainya itu terisi penuh, cukup buat sekitar 10-12 jam kali bray. Keren banget ini lampu nih, top Marco top. Kalau anda kalian mau beli, namanya Alltrack Ecto bray. Sekali lagi gue kasih tahu nih gambarnya, Alltrack Ecto. Ini bisa dicari di marketplace, atau kalian juga bisa cek di Instagramnya Alltrack langsung, atau di TikToknya I'm Pas Hobi juga gue masukin di showcase gue nih bray, Alltrack Ecto ini kayak gitu. Ini keren banget nih lampu, top Marco top lah pokoknya. Nah untuk hal lainnya yang mau gue ceritain, gue juga bawa lampu lainnya kayak di depan itu. Dari depan ini, lampu ini tuh lampu TAF bray ya, sama dia charging juga. Dan gue punya lampu ini tuh udah lama banget ini, dari sekitar 2020-an kali ya, sekitar 2020-an lah bray. Gue punya lampu ini tuh, dan dia lumayan cukup kuat juga sih dia nih. Gue udah bawa dia ke beberapa gunung, selalu nggak absen nih kalau lampu ini nih. Satu lagi, gue punya lampu ini juga nih. Ini lampu dari, gue lupa ini gue, mereknya apa ini ya? Sebentar bray. Ini mereknya tuh apa ya? Gak ada mereknya nih bray. Ini lampu, salah satu lampu yang udah lama banget gue punya barengan sama itu. Enggak sih, sebenarnya itu lebih dulu, terus gue beli ini kayak gitu. Nah untuk lampu itu tuh biasanya kalau andainya headlamp gue mati, gue pakai lampu itu juga bray buat penerangan di jalan bray, waktu gue naik gunung. Nah kalau anda ini, lampu ini memang khusus di tenda nih gue pakainya nih. Ini namanya lampu apa ya, nanti gue cari deh ini lampu apa nih. Kalau anda kalian mau tahu lampu ini juga, nanti gue taruh mungkin ya di showcase gue, kalau anda kalian penasaran kayak gitu. Di TikTok bray ya, di TikToknya I'm Pas Hobi. Nah kalian bisa cek dah tuh di showcase-nya I'm Pas Hobi kayak gitu. Oke, ini gue lagi beresin tempat buat gue tidur dulu. Nanti setelah itu kita lanjut lagi bray. Kita mau cerita-cerita nih first impression datang ke Lembah Pasir Sumbul pintu 4 ini bray. Oke, jangan kemana-mana bray, let's go. Oke bray, ini gue mau cerita-cerita tentang first impression gue di Lembah Pasir Sumbul ini. Mungkin yang pertama untuk akses ya, aksesnya sendiri cukup mudah dan bisa dilalui oleh segala kendaraan lah ya, baik roda 2 ataupun roda 4. Hanya untuk parkirannya sendiri ke camping ground itu kalian perlu trekking sekitar 10 menitan lah kurang lebihnya bray, dari parkiran ke camping ground ini di Lembah Pasir Sumbul pintu 4 ini gitu. Dan tadi kebetulan gue bawa motor, parkirannya tuh ada di bawah. Untuk parkirnya sendiri itu kalian dikenakan biaya tarif sebesar 20.000 untuk motor. Untuk mobil gue belum nanya nih berapa nih, dan nantinya kalian akan dikasih kartu ya, kartu kayak gini bentuk kartunya. Nah ini juga udah ada keterangannya tuh, karcis parking card. Ini Lembah Pasir Sumbul camping ground nomor 047, 20.000 nih bro.
Begitu nanti kalian dikasih kartu ini setelah kalian parkir di parkiran motornya. Ini kebetulan gue parkir motor, jadi dikenakan biaya sebesar Rp20.000 Bray, kayak gitu. Nah, untuk camping groundnya sendiri dari parkiran itu kalian bisa trekking ke atas sekitar 10 menitan, tipis-tipis saja. Agak untuk hike-nya pertama itu memang cukup nanjak, tapi setelah itu landai aja Bray, kayak gitu sampai dengan pos registrasinya. Pos registrasinya di depan. Untuk bayar registrasi sendiri itu sebesar Rp35.000 Bray. Nih, sebesar Rp35.000, kelihatan gak ya? Ini Bray, Rp35.000. Lembah Pasir Sumbul. Tarifnya Rp35.000, dihitungnya sendiri per orang Bray. Di sini itu dihitungnya per orang. Jadi kalau andainya kalian ada 2, 3, 4 itu bisa dikaliin aja langsung ke Rp35.000 untuk tarif masuk ke camping ground ini untuk camping ya. Untuk datang atau berkunjung aja gua kurang hafal, tapi pas tadi gua masuk ke tempat registrasinya, gue sempat videoin itu tarif-tarif yang berlaku di Lembah Pasir Sumbul pintu 4 ini Bray. Kalian bisa lihat di video di awal gue tadi, kayak gitu. Kemudian dari pintu registrasi atau dari pos registrasi tadi masuk ke dalam ke camping ground ini itu udah nggak terlalu jauh Bray ya. Jadi kalian cukup jalan sedikit doang aja udah langsung sampai di pintu gerbang Lembah Pasir Sumbul, kayak gitu. Untuk toiletnya di bawah itu deket banget sama pos registrasi. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 pintu Bray, dan cukup banget lah 6 pintu gitu. Tadi sih gua nggak pakai ngantri ya ke toiletnya juga, alhamdulillah. Dan airnya ngalir terus karena mungkin mata air jadi nggak habis-habis, nggak ada kerannya, jadi airnya ngalir terus Bray, kayak gitu. Airnya juga dingin banget, buset dah, seger banget anginnya. Airnya dingin banget. Tadi gue sempet cuci muka, bersih-bersih segala macem, itu ngerasain airnya luar biasa, seger luar biasa. Kemudian setelah gue masuk tadi itu ada jembatan Bray. Jembatannya sendiri di sini ternyata ada 2 Bray. Jadi di depan tadi yang dekat sama pos registrasi pas kita masuk, satu lagi itu ada di belakang tenda gue ini. Nah, untuk di belakang tenda gue ini sendiri itu ada di bagian yang tinggi-tinggi Bray. Camping ground di bagian belakang itu bagian yang tinggi-tinggi yang di belakang tenda gue. Gitu. Kebetulan gue ngambil di sini karena memang ya biar suasana solo campingnya juga dapat aja, jadi nyaman juga gitu kan. Kedepannya juga di bawah itu kayaknya ada bekas danau kali ya, bekas danau gitu, jadi nggak dipakai buat camping ground gitu karena memang mungkin berlumpur, mungkin Bray, agak rawa-rawa kayak gitulah, kayak gitu Bray. Untuk udara, wah luar biasa. Tadi pertama kali gua datang ke sini itu gua ngecek sekitar jam 5 atau setengah 6, gua lupa deh. Setelah beres-beres pasang-pasang tenda itu sekitar 20 atau 19 gitu tadi. Pas sekitar jam 5 atau setengah 6 gua cek sekitar 20 derajat atau 19 derajat gitu. Nah, sesudah maghrib, habis maghrib sekitar jam 6.15 sampai sekarang itu suhunya nggak berubah Bray. Suhunya landai di 18 derajat. Dingin luar biasa, makanya gue sampai pakai jaket nih, karena takut masuk angin. Cuacanya dingin banget masalahnya Bray, kayak gitu. Di belakang gue ini langsung tempat jalan Bray ya, jadi jalan buat ke area atas atau area belakang. Dan di belakang sebelah kiri sini itu ada apa namanya, ada jembatan kayak gitu. Jadi
tuh kalian bisa lihat lampu-lampu yang ke center dari belakang tenda tuh, karena memang ini di belakang tenda gue ini langsung jalan kayak gitu bray. Terus suasananya sendiri luar biasa ya, gue nilai suasananya itu di angka 9 lah. Memang ini camping ground dan memang nggak bisa masuk mobil, motor pun nggak masuk, jadi suasananya tuh benar-benar nyaman aja gitu. Kalau sepi mungkin di weekday lebih syahdu lagi bre, lebih kerasa lagi nih campingnya nih, vibes campingnya tuh kerasa banget pasti. Terus areanya sendiri luas bre ya, luas banget. Jadi kalian kalau andai kesini memang sebenarnya nggak perlu registrasi atau booking dulu, tapi alangkah baiknya pada high season Sabtu Minggu gitu mungkin kalian bisa konfirmasi terlebih dahulu sebelum datang ke Lembah Pasir Subul pintu 4 ini. Untuk nomornya sendiri nanti gue cantumin di kolom deskripsi guys gitu, jadi kalian bisa tanya-tanya langsung sama pengelolanya. Takutnya karena memang area yang di sendiri cukup luas dan mungkin juga bisa dipakai buat gathering kayak gitu, atau mungkin outbound dan lain-lain gitu bray. Untuk areanya selain luas sendiri juga dikelilingin sama pohon pinus bray ya, pohon pinus. Jadi sekeliling camping ground Lembah Pasir Subul pintu 4 ini dikelilingi sama pohon pinus kayak gitu, jadi bakal adem banget sih. Alhamdulillah adem banget karena memang hari ini sendiri cuaca agak berawan, jadi agak sedikit kabut bray. Jadi kelihatannya ada kabut gitulah di sela-sela pohon-pohon pinusnya. Wah keren banget tadi. Cuma mungkin ya kalau kalian nggak kuat dingin, saran gua sih pakai jaket nih kayak gua nih. Pakai jaket, tidurnya juga mungkin bawa selimut atau mungkin sleeping bag ya kayak gua ya. Gua juga bawa sleeping bag bre. Ini sleeping bag gua. Itu gua bawa ya. Biasanya juga gua cuma bawa matras doang gitu, karena memang ini perdana nih gue solo camping, jadi mungkin masih ada beberapa peralatan yang bakal diperluin sih sebenarnya buat solo camping kayak gini. Kayak tadi gue juga lupa holding lampu yang buat ke yang flysheet itu juga gue lupa bawa sih. Tapi untungnya di depan gue ini ada pohon, jadi gue bisa langsung nempelin si tali brusiknya ke pohon bre, nggak perlu pakai tiang flysheet lagi kayak gitu. Jadi buat si lampunya tadi gue pakein ranting yang bentuknya tuh letter V kayak gini, jadi dia bisa dicantelin sini lampunya kayak gitu. ala-ala buskraf lah sedikit. Gitu buat, jadi overall karena gue belum juga keliling-keliling bre di Lembah Pasir Subul pintu 4 ini, sementara ini sih sampai dengan malam ini gue nilainya di angka 9 karena airnya dingin, cuacanya dingin, areanya luas juga, terus dikelilingin pohon pinus, bakal adem banget nantinya. Terus di sini tuh rumput bray, oh ya semuanya tuh rata-rata rumput, dan pengelolanya juga tadi gue lihat di beberapa bagian itu baru ditanemin rumput. Mantap, jadi dikelola dengan baik ya. Alhamdulillah nih Lembah Pasir Subul pintu 4 ini dikelola dengan baik nih sama pengelolanya gitu bray ya. Untuk poinnya sekali lagi gue nilai di angka 9. Besok mungkin gue update karena gue belum ke area atas. Kayaknya sih di atas juga ada kamar mandi satu lagi sih kayaknya gitu. Tadi gue lihat karena dari jauh tuh kayak ada bangunan permanen dari bata gitulah. Mungkin itu buat kamar mandi di area atas. Nanti kita coba lihat deh besok pagi mungkin ke area atas sana ada apa aja sih, atau untuk areanya mungkin
apakah lebih syahdu daripada di area yang gua tempatin sekarang kayak gitu bro. Oke, segitu dulu mungkin video review malam hari ini. Besok diupdate lagi karena ini udah jam setengah 11 malam bre. Setengah 11 malam kita mau istirahat dulu. Sampai bertemu besok pagi. Kita mau pada dulu. Dadah. Peace. Selamat pagi. Sekarang udah jam setengah 6. Masih dingin baik. Tidur gue semalam lumayan ya, nggak terlalu nyenyak tapi juga apa ya, agak sedikit yang nggak nyenyak aja sih, kurang nyenyak aja sih, tapi lumayan lah ya. Oke, kita keluar mau lihat pagi di Lembah Pasir Sumbul. Let's go.
Gue lagi jalan-jalan di area atas, bray. Dari lembah pasir Sumbul Pintu 4 ini, ternyata kayaknya di sini lebih syahdu, bray. Jadi kalau andainya kalian ke lembah pasir Sumbul Pintu 4 ini, mungkin bisa ngerasain di bagian atas ini, bray ya. Ini posisinya setelah kalian ngelewatin jembatan kedua, naik terus ke atas, terus ketemu sama WC ini WC, ketemu WC ini, nanti kalian bisa dapat lahan yang kayak gini, bray, di atas, bray. Mantap ini, lebih enak juga kayaknya, lebih syahdu juga kalau andainya kalian camping di lembah pasir Sumbul Pintu 4. Rekomendasi gua kalian bisa ngambil di sini kayaknya nih, bray. Rumputnya lebih tebal juga, lebih keatur, pinusnya juga tetap dapat, matahari tetap masuk. Terus kalau andai kalian di atas sebelah sini, ini kalian bisa langsung lihat lembah di bawah, bray. Bentuknya kayak gitu, lebih enak sih, bisa ada juga kayaknya kalau anda di atas ini. Oke, gua mau jalan lagi, mau explore lagi, ada apa lagi nih di atas sana nih. Kalau anda view dari atas sebelah sana itu kayak gimana, let's go. Lahan ini salah satu menurut gue yang jadi best spot, bray. Mantap ini. Aduh, sayang kemarin gue buka di bawah aja ya, padahal di sini kayaknya lebih syahdu aja nih. Suara air juga masih kedengeran. Nah, di sini ada selokan gitu, mata air, airnya juga bening banget, bray. Jadi kedengeran suara air juga, suara alam rayanya juga dapet ya kan, suara burung, suara angin. Wah, mantep, bray. Harusnya semalam kesini, bray. Aduh, tapi nggak apa-apa lah, next time mungkin ngerasain lagi lah di lembah pasir Sumbul Pintu 4 ini buat kesini, bray. Tuh, kalian bisa lihat sendiri. Jadi kalau anda kalian camping di patokannya itu satu pohon ini ya, ini ada satu pohon di tengah, di ujung, pokoknya di paling ujung. Nah, kalian bisa ngeliat, jadi ke bawahnya itu langsung kayak padang rumput lah, asik. Di sananya juga di kanan kirinya bukit, bray. Di sini juga masih masuk nih matahari nih, harusnya nih. Harusnya kesini kita kemarin, bray. Mantap ini padahal di sini. Nah, kalian buat yang belum ke lembah pasir Sumbul Pintu 4, bolehlah nih, rekomendasi gua kalian bisa ngambil di bagian atas ini, bray. Pokoknya kalau anda ya dari pintu masuk, kalian ngelewatin jembatan pertama, lalu jembatan kedua di samping tenda gua, terus kalian naik terus ke atas ini, nanti ketemu toilet. Nah, kalian masuk lurus terus, bray. Ini posisinya ini yang bagus nih menurut gue di sebelah sini nih, bray. Nih mantap ini tuh. Mataharinya udah mulai kelihatan, bray ya, udah nyinarin tenda orang juga tuh. Wah, luar biasa. Oke, kita lanjut lagi. Gua mau coba ke atas sebelah sana, bray. Sebelah sini belum jalan ke sana. Lanjut. Gue lagi jalan ke atas, mau lihat kalau pemandangan dari atas kayak gimana nih. Di atas ini juga masih ada spot ya buat kalian camping. Gue mau ke paling atas dulu nih, olahraga pagi-pagi, bray. Nah, di sini juga ada nih. Di sini juga bisa atas lagi. Coba kita ke atas lagi, bray.
Kalau paling atas ini kali Bray, spotnya nih. Sini nggak bisa ya, terlalu tipis. Nah kalau kalian ambil dari atas atau ngambil cam yang di atas ini, viewnya gini Bray. Ini gue posisinya ada di tebing, di bukit di atas. Ini udah paling topnya ini. Ini mau ke atas lagi. Jalan sih ada, tapi nggak ada tempat buat ngecampnya Bray. Gitu. Oh iya, ini gue lihat ada bekas orang bakar-bakar ya. Informasi dari pengelolanya kemarin waktu kita registrasi di pos pendaftaran, katanya tuh sumbernya nggak boleh Bray. Kita bikin api unggun di Lembah Pasir Sumbul Pitu 4 ini, mungkin biar nggak kelihatan kotor ya. Jadinya memang kelihatan kotor sih kayak gini tuh. Atau mungkin kalian yang mau bikin api unggun boleh izin dulu, biar dikasih seng atau wadah gitu kali Bray, jadi nggak terlalu kotor kayak gini gitu. Sayang aja sih. Oke, gue mau turun lagi dulu Bray. Lanjut.
buang sampah dulu, Bray. Bang, sampahnya ada di sini nih. Nah, bang sampahnya ada di depan pintu masuk. Sampahnya ke bawah. Ini sih, Bray. Oke. Sekarang kita mau ke warung dulu. Mau pesan kopi, makan siang, sekalian gue mau mandi dulu, Bre. Warungnya ada di sebelah sana. Itu warung, ini juga warung. Oke. Kita mau ngopi dulu lah. Lanjut. Oke, terima kasih kalian yang udah nonton video Aimpas sampai akhir. Untuk video camping Solo perdana di Lembah Pasir Sumbul pintu 4 Mas Bray. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Semoga kalian selalu sehat, selalu bahagia, dan jangan lupa bersenang-senang. Terima kasih, bye-bye.